Halo, bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran biologi di kelas 12. Masih materi tentang metabolisme. Kemarin kita telah belajar tentang enzim. Sekarang kita akan belajar macam-macam metabolisme. Yang pertama ada katabolisme. Proses katabolisme merupakan proses yang bertujuan untuk pembongkaran atau penguraian suatu molekul. Bisa kita katakan katabolisme ini adalah satu proses menguraikan sesuatu yang kompleks menjadi sederhana. Membongkar yang kompleks jadi sederhana. Katabolisme. Sedangkan proses yang berikutnya adalah anabolisme, ya. Anabolisme di sini punya tujuan untuk penyusunan atau sintesis suatu molekul. Ya, bisa kita lihat di sini. Ada satu proses reaksi kimia yang mana glukosa akan bergabung dengan oksigen, kemudian dihasilkan CO2 plus H2O dan ATP. Saya yakin proses ini kalian sudah tidak asing. Ya, di mana proses dari arah kiri ke arah kanan atau dari yang kompleks ke arah yang sederhana, ya. Ini yang kita sebut dengan proses katabolisme. Satu contohnya adalah yaitu peristiwa respirasi. Di dalam peristiwa respirasi akan dipecahlah, akan diuraikanlah, akan dibongkarlah ya glukosa plus oksigen menjadi sesuatu yang lebih sederhana, yaitu 6CO2 dan 6H2O. Di mana proses ini menghasilkan ATP, maka peristiwa respirasi termasuk peristiwa eksergonik. Sedangkan reaksi yang dari arah kanan ke arah kiri, ini adalah peristiwa penggabungan, penyusunan dari yang sederhana, yaitu 6CO2 plus 6H2O. Ya, ini merupakan komponen yang sederhana menjadi komponen yang lebih kompleks, yaitu glukosa plus oksigen. Nah, peristiwa menggabung, menyusun dari yang sederhana menjadi lebih kompleks, ini merupakan anabolisme. Contohnya adalah fotosintesis atau asimilasi. Karena proses fotosintesis asimilasi di sini membutuhkan ATP, maka fotosintesis atau anabolisme termasuk peristiwa yang dikatakan endergonik. Itu terkait dengan macam-macam metabolisme. Sekarang kita akan melihat yaitu organel sel yang mungkin sudah tidak asing lagi pada kalian karena ini sudah pernah kalian pelajari di kelas 11 tentang struktur sel, di mana ada dua organel ya. Di sini ada mitokondria, ada kloroplas. Kedua organel ini akan sangat sering kita pelajari atau kita singgung ya di dalam proses metabolisme ini. Di mana kita tahu mitokondria merupakan organel sel yang berperan dalam proses respirasi sel. Di dalam mitokondria inilah nanti glukosa dan oksigen ya akan kemudian mengalami reaksi ya, akan diuraikan menjadi CO2 dan air. Ya, menggunakan tenaga kimia. Ini proses yang berlangsung di dalam mitokondria. Sedangkan kemudian yang berlangsung di dalam kloroplas. Ya, kloroplas merupakan satu organel sel yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Di sini dengan bantuan energi cahaya, ya, energi cahaya akan menyusun, akan menggabung CO2 dan air H2O, kemudian dengan reaksi yang namanya fotosintesis, ya, ini akan menjadi oksigen dan glukosa. Maka ada keterkaitan antara proses respirasi sel dan fotosintesis. Kalau kita mengingat ini lagi, tayangan gambar ini, maka kalian pasti akan ingat tentang siklus biogeokimia di kelas 10. Jadi materi kelas 10, 11, 12 itu merupakan materi yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Ya, itu. Sekarang kita lanjutkan. Kita saat ini akan belajar tentang katabolisme terlebih dahulu. Ya, yaitu katabolisme karbohidrat. Di mana katabolisme karbohidrat tadi itu salah satu contohnya adalah respirasi. Dan respirasi itu ada dua, ada respirasi aerob dan ada respirasi anaerob. Di tayangan ini, di video ini akan saya jelaskan tentang respirasi aerob, sedangkan anaerob
Mungkin akan kita bahas di pertemuan berikutnya, di video berikutnya. Untuk respirasi aerob, ya, respirasi aerob di sini jelas membutuhkan oksigen, kita tahu itu. Dan pasti karena membutuhkan oksigen, maka menggunakan organel yang kita kenal tadi, yaitu mitokondria. Di dalam mitokondria, ya, di sini merupakan organel yang erat kaitannya dengan respirasi aerob. Di mana respirasi aerob itu mengenal 4 tahapan respirasi aerob, sehingga nanti akan mengubah 1 mol glukosa menjadi lebih sederhana lagi. Ya, menjadi lebih sederhana lagi. Ya, tahapan yang pertama adalah glikolisis. Glikolisis ini berlangsung di luar daripada mitokondria, atau bisa dikatakan di dalam sitoplasma. Ya, di dalam sitosol, di cairan sel. Glikolisis. Kemudian proses yang kedua adalah siklus Krebs. Tahap yang kedua, siklus Krebs. Tetapi di antara glikolisis dengan siklus Krebs ada proses perantara atau tahap perantara yang terjadinya di dalam mitokondria juga, yaitu yang dikenal dengan istilah dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs berlangsung masuk di dalam mitokondria. Jadi hanya glikolisis yang ada di luar mitokondria atau di sitoplasma. Kemudian tahap yang keempat adalah sistem transport elektron. Jadi ada 4 tahap, yaitu tahap glikolisis yang berlangsung di dalam sitoplasma, tahap dekarboksilasi oksidatif, yang kedua, tahap yang ketiga siklus Krebs, dan tahap yang keempat adalah sistem transport elektron. Untuk DO, siklus Krebs, dan transport elektron berlangsung di dalam mitokondria. Dari 4 tahapan ini nanti akan mengubah 1 mol glukosa yang nanti akan bergabung dengan oksigen menjadi CO2, menjadi H2O, dan ATP. Ya, menjadi ATP. Ini, maka tadi di awal kita katakan proses respirasi merupakan proses yang sifatnya eksergonik karena akan mengeluarkan atau menghasilkan ATP. Masing-masing tahap akan kita pelajari lebih detail pada respirasi aerob ini. Tahap yang pertama adalah tahap yang kita sebut tadi glikolisis. Ya, tahap glikolisis itu merupakan tahap di mana reaksi kimia di sini akan menguraikan 1 mol molekul daripada glukosa sehingga dihasilkan 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP, dan terjadinya di sitoplasma. Sehingga di sini ada terjadi proses pemecahan glukosa, karbonnya 6, C6, kemudian dipecah menjadi asam pirufat, ya, yang mana menjadi karbonnya adalah 3. Nah, proses glukosa yang C6 dipecah menjadi asam pirufat yang karbonnya menjadi 3, itu ada beberapa tahap, di mana tahap yang pertama tahap memerlukan ATP, ya, di sini akan membutuhkan ATP yang akan dirombak jadi ADP dan kemudian juga dihasilkan NADH. Ya, selanjutnya juga di tahap berikutnya setelah membutuhkan ATP, kemudian barulah ATP akan dihasilkan. Sehingga kalau kita lihat dalam satu proses peristiwa glikolisis ini, 1 mol glukosa nantinya akan menghasilkan asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP. Karena apa? Karena ATP di sini yang tadinya dibutuhkan ATP sekarang sudah diproduksi, maka di sini ada proses pengurangan. Yang tadinya masih meminjam ATP kemudian sekarang sudah memproduksi lebih, maka dibayarkan ke bagian sini, maka dihasilkan 2 ATP dari peristiwa glikolisis. Yang mana memang peristiwa glikolisis ini ada 9 tahap, ya, 9 tahap yang bisa kita sederhanakan, ya, menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap butuh ATP, ya, di mana kita lihat dari tahap 1, ya, tahap 2 dan tahap 3 di sini ATP dibutuhkan, ya. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap memecah karbon. 6C, ya, 6C atau karbon 6 dari yang dipunyai oleh glukosa akan dipecah menjadi 3C. Ya, di sini di tahap yang keempat.
akan dihasilkan 2 glyceraldehid. Tahap selanjutnya adalah tahap produksi ATP atau fase produksi ATP. Di sini ada 5 tahap sisanya ya, di mana akan dihasilkan 4 ATP. Ya, 4 ATP. Maka dari ketiga tahap glikolisis yaitu fase butuh ATP, fase memecah karbon, fase produksi ATP, ya, maka akan dihasilkan satu glukosa dipecah menjadi 2 asam pirufat. Ya, 2 asam pirufat. Kemudian 2 ATP karena tadi sudah dikurangi di sini fase butuh ATP, ya, dan 2 NADH. Itu tahap yang pertama glikolisis. Dilanjutkan tahap yang kedua. Ya. Tahap yang kedua adalah tahap dekarboksilasi oksidatif. Ya, tahap ini merupakan reaksi perantara antara glikolisis dan siklus Krebs, di mana terjadinya sudah di mitokondria, yaitu di bagian matriknya mitokondria. Nah, pada tahap ini akan diubahlah 2 asam pirufat menjadi 2 asetil-CoA. Tetapi proses perubahan itu ada 3 tahap. Ada 3 proses yang ada di dalam proses perubahan 2 asam pirufat menjadi 2 asetil-CoA. Tahap yang pertama yaitu tahap dekarboksilasi, di mana tahap dilepaskanlah CO2. Jadi 2 asam pirufat akan melepas 2 CO2-nya menjadi 2 asetil, maka dikatakan dekarboksilasi. Tahap selanjutnya adalah tahap oksidasi, di mana akan dilepaslah H2O yang nanti akan berikatan menjadi NADH. Ya. Tahap selanjutnya adalah tahap penggabungan gugus koenzim A. Ya, di sini karena kehilangan C, maka kemudian akan diberilah oleh koenzim A. Maka ada tahap penggabungan koenzim A. Maka dihasilkan 2 asetil-CoA. Sehingga dari proses dekarboksilasi oksidatif ini, ya, 2 asam pirufat menjadi 2 asetil-CoA, ya. Kemudian selain 2 asetil-CoA akan dihasilkan pula, ya, yaitu 2 CO2 dan 2 NADH. Itu adalah proses dekarboksilasi oksidatif. Kemudian tahap yang ketiga setelah dekarboksilasi oksidatif adalah siklus Krebs. Ya. Pada tahap siklus Krebs ini merupakan tahap di mana gugus berkarbon 2 asetil-CoA tadi yang dihasilkan dari dekarboksilasi ini akan memasuki satu siklus, satu daur. Untuk memasuki satu siklus dia harus bergabung dulu dengan oksaloasetat menjadi asam sitrat atau asam trikarboksilat. Nah, terjadinya di matrik mitokondria, siklus Krebs, ya. Kemudian terdiri dari 9 tahap reaksi, ya, untuk menghasilkan CO2 dan elektron dalam jumlah besar. Jadi di tahap siklus Krebs ini ada 9 tahap, sama dengan siklus glikolisis ada 9 tahap, ya. Nah, kemudian karena ada 9 reaksi kimia, maka masing-masing dari setiap tahapan tersebut akan dikatalis oleh enzim-enzim yang khusus pula. Ya, akan dikatalis oleh enzim-enzim yang khusus pula. Ya, di sini yang perlu kalian ingat, jadi di dalam siklus Krebs ini akan terjadi proses 2 asetil-CoA akan memasuki siklus, tetapi dia harus bergabung dulu dengan oksaloasetat. Jadi saya tegaskan lagi, 2 asetil-CoA akan masuki siklus, dia akan bergabung dengan 2 oksaloasetat, kemudian baru dia menjadi asam sitrat. Dan proses ini memang ada 9 tahap yang kita tidak usah takut kalau lupa karena ada jembatan keledainya. Ya, saya akan membuatkan jembatan keledai untuk mengingatkan kalian terhadap tahapan-tahapan tersebut. Ada jembatan keledai yang disebut dengan si-isokesunat fumaoke. Ya, si-isokesunat fumaoke. Ada sitrat, ya, ada isositrat, ada alfa-ketoglutarat, ada suksinil-CoA, ada suksinat, ada fumarat, ada malat, dan ada oksaloasetat. Masing-masing memang mereka punya peran yang berbeda-beda atau dikatalis oleh enzim yang berbeda-beda. Dari
Isositrat ke alfa keto ke suksinil-CoA dan juga malat oksaloasetat nanti akan dihasilkan satu yang namanya NADH. Ya, sedangkan suksinil-CoA menjadi suksinat akan dihasilkan yang namanya ATP. Suksinat kemudian menjadi fumarat akan dihasilkan yang disebut dengan FADH. Nah, proses ini ada 9 tahap. Ya, 9 tahap karena satu siklus, maka ini merupakan satu daur, satu perputaran yang mungkin akan kita lebih perjelas dengan melihat tayangan berikut ini. Ya, ini perputarannya seperti ini. Ya. Nah, tadi ya diawali dari siklus Krebs itu yaitu bergabungnya 2 asetil-CoA dengan 2 oksaloasetat asetil-CoA yang punya 2 gugus C yang nanti akan bergabung dengan 4 C yang dipunyai oleh oksaloasetat dan menjadi 2 sitrat. Ya, menjadi 2 sitrat. Nah, maka hasil akhir dari siklus Krebs ya bisa kita katakan ini produk yang dihasilkan yaitu dari pemecahan 2 asetil-CoA adalah yang pertama yaitu 6 NADH. Mana saja 6 NADH bisa kita cermati di sini. Nah, itu ya, 6 NADH ini merupakan 6 NADH. Ada 6 NADH dari sitrat ke ketoglutarat ke suksinil-CoA, malat oksaloasetat. Ya, kemudian ada 2 FADH2 yang dihasilkan dari suksinat, ya. Ini menjadi fumarat, ya. Kemudian akan dihasilkan pula ya 4 CO2. Ya, ini ada 4 CO2. Ya, kemudian yang terakhir akan dihasilkan 2 ATP dari apa? Dari tahapan sunat, ya. Suksinil-CoA menjadi suksinat. Ya. Itu untuk siklus Krebs. Hasil akhirnya adalah ini. Ya, 6 NADH, 2 FADH2, 4 CO2 dan 2 ATP. Tahap yang terakhir yaitu sistem transfer elektron. Di tahap ini bisa kita katakan ada proses pelepasan energi berupa proton H+ dan elektron dari molekul NADH dan FADH2 yang dibentuk selama glikolisis, dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs. Jadi, molekul NADH dan FADH merupakan molekul yang masih punya energi tinggi dan dia akan berubah jadi ATP. Agar bisa terjadi proses tersebut, maka nanti ada mekanisme yang keempat ini adalah sistem transport elektron. Ya, di mana proses transport elektron terjadinya di membran dalam mitokondria. Ya, membran dalam mitokondria. Di sini ada proses transfer elektron, pengubahan elektron yang dipunyai oleh NADH dan FADH agar kemudian disintesis dibentuk menjadi ATP. Nah, proses tersebut nantinya akan membutuhkan peran daripada oksigen sebagai penerima elektron yang terakhir, di mana oksigen nanti akan menerima H+ dan bergabung menjadi H2O. Ya, dari semua proses yang berlangsung di dalam glikolisis, dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs, nanti memang akan menghasilkan ATP sebanyak 34 ATP. Jadi dari NADH dan FADH2 yang dibentuk selama proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs akan dihasilkan 34 ATP. Di mana dari ketiga reaksi tahapan ini ya, dari ketiga tahapan ini akan dihasilkan 10 NADH ya, di mana akan menjadi 30 ATP dan kemudian ada 2 FADH dan akan menjadi 4 ATP. Nah, maka dihasilkanlah ya dari proses transport elektron yaitu mengubah molekul NADH dan FADH ya selama proses glikolisis, DO dan siklus Krebs akan dihasilkan 34 ATP. Nah, kok bisa 34 ATP atau 10 NADH akhirnya jadi 30 ATP, 2 FADH jadi 4 ATP? Mungkin akan lebih diperjelas dengan kalian melihat pada gambar ini. Ya. Ini merupakan matrik membran dalam
daripada mitokondria. Ya, dari matriks mitokondria di bagian membran dalam. Ada ruang antar membran ya di sini. Kalau kita lihat, di sini akan kita tampak pula beberapa enzim yang digunakan untuk proses transport elektron. Ada kompleks yang pertama ini ada NADH dehidrogenase. Ada kompleks 2 adalah suksinat dehidrogenase, ya. Ada ubiquinon, ada sitokrom B, sitokrom C, ada sitokrom A. Di mana ada mesin yang digunakan untuk membentuk ATP yang dinamakan dengan ATP sintase. Nah, maka dari sini kita akan ingin melihat mengapa satu NADH ya nantinya akhirnya dari 10 NADH itu bisa menjadi 30 ATP. Kalau begitu satu NADH akan setara dengan 3 ATP. Sedangkan dari 2 FADH yang dihasilkan akan menjadi 4 ATP. Berarti 1 FADH setara dengan 2 ATP. Nah, kita akan lihat di sini. Ada proses yang namanya chemiosmosis, di mana kita tahu NADH dan FADH merupakan proton elektron yang memiliki proton elektron yang tinggi. Ya, maka akan terjadi proses yang namanya chemiosmosis, dimulai dari yang pertama adalah NADH. Proses tersebut akan berlangsung di kompleks yang pertama, di mana akan dipompalah H+, ya, di kompleks yang pertama ini. Ya, di kompleks yang pertama. Jadi H+ dipompa dari bagian dalam matriks mitokondria menuju ke bagian ruangan intermembran. Untuk NADH akan dipompa keluar sebanyak 3 kali, yaitu di kompleks 1, di sitokrom B, di sitokrom A sebelum dia akan bergabung dengan oksigen, sehingga dihasilkanlah H2O. Nah, maka dari sini kita lihat H+ akan dipompa sebanyak 3 kali. Maka apa? 1 NADH setara dengan 3 ATP. Sedangkan kalau FADH proses penguraian FADH berjalan di kompleks 2. Tetapi ion H+ yang dipunyai oleh FADH akan dipompa keluar ya 2 kali melalui sitokrom B dan sitokrom A. Sebelum nanti oleh oksigen akan ditangkap, sehingga proses daripada elektron terakhir yang telah ditangkap oleh oksigen ini nanti akan berubah menjadi ATP, ya, sehingga 1 FADH itu akan setara dengan 2 ATP karena H+ yang dipunyai FADH akan dipompa keluar 2 kali melalui sitokrom B dan sitokrom A. Dari sinilah maka ada persamaan di mana 1 NADH setara dengan 3 ATP. Sedangkan 1 FADH setara dengan 2 ATP. Perhatikan skema berikut ini. Glukosa dipecah melalui tahap glikolisis, menghasilkan 2 asam pirufat, 2 ATP, dan 2 NADH. Asam pirufat memasuki proses DO, menghasilkan 2 asil CoA dan 2 NADH. Kemudian 2 asil CoA akan masuki tahap selanjutnya yaitu siklus Krebs, dan dihasilkan 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Masing-masing NADH dan FADH yang dihasilkan dari proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs ini akan masuk menuju tahap selanjutnya yang keempat yaitu transfer elektron agar bisa dikonversi menjadi ATP. Ya, maka dari masing-masing tahap itu pada glikolisis 2 NADH akan menghasilkan 4 atau 6 ATP. Dekarboksilasi 2 NADH-nya akan menghasilkan 6 ATP, ya. Sedangkan pada siklus Krebs, NADH menghasilkan 18 ATP karena ada 6 NADH dan 2 FADH pada siklus Krebs akan menghasilkan 4 ATP. Maka dari keseluruhan jumlah ATP yang diproduksi dari proses pemecahan glukosa secara respirasi aerob ada 36 atau 38 ATP. Gambar ini mudah-mudahan membantu kita semua dalam memahami kembali tentang reaksi daripada respirasi aerob. Tahap pertama yaitu glikolisis berlangsung di dalam sitoplasma di mana memecah glukosa menjadi 2 asam pirufat dan dihasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Kemudian 2 asam pirufat ini dari sitoplasma akan masuk
menuju ke matriks mitokondria dan kemudian melakukan tahap yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif sehingga dihasilkan 2 asetil-CoA, 2 CO2 dan kemudian 2 NADH. 2 asetil-CoA kemudian akan menuju masuk ke dalam siklus Krebs sehingga dihasilkan 2 ATP, 4 CO2, 6 NADH dan 2 FADH2. Masing-masing NADH yang dihasilkan oleh glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan juga oleh siklus Krebs ya akan masuk menuju ke tahap yang keempat yaitu transfer elektron yang berlangsung di membran dalam mitokondria agar NADH dan FADH tersebut bisa kemudian dikonversi menjadi ATP. Ya, untuk NADH dan FADH yang ada di dalam mitokondria atau dari proses dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs mungkin tidak masalah karena dia sudah ada di dalam matriks mitokondria ya. Yang menjadi permasalahan adalah NADH yang masih ada di sitosol dari proses glikolisis ya. Karena membran daripada mitokondria punya sifat tidak bisa ditembus oleh NADH begitu mudah, maka NADH agar bisa masuk ke dalam mitokondria dia melalui beberapa jalur. Bisa melalui jalur ulang-alik malat aspartat ataupun jalur atau sistem ulang-alik gliserol fosfat. Jika dia memasuki sistem ulang-alik malat aspartat, maka NADH ketika dia akan masuk ke dalam mitokondria yang menembus daripada membran mitokondria akan tetap dalam bentuk NADH. Sedangkan jika NADH ini kemudian masuk melalui sistem ulang-alik gliserol fosfat, maka NADH akan dikonversi menjadi FADH2. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan jika NADH sitosol ini masuk melalui jalur malat aspartat, maka akan dihasilkan dari seluruh proses respirasi aerob yaitu 10 NADH dan 2 FADH. Maka hasilnya karena 1 NADH setara dengan 3 ATP, 1 FADH setara dengan 2 ATP, maka akan dihasilkan 34 ATP. Ditambah dengan 2 ATP yang dihasilkan dari proses glikolisis dan 2 ATP dari siklus Krebs, maka semuanya pemecahan 1 mol glukosa jika melalui proses tersebut akan menghasilkan 38 ATP. Tetapi andai kata NADH sitosol masuk ke dalam mitokondria melalui jalur gliserol fosfat, maka akan dihasilkan 8 NADH dan 4 FADH2. Sehingga jumlah total dari NADH dan FADH itu menghasilkan 32 ATP. 32 ATP ditambah dengan 2 ATP dari glikolisis dan 2 ATP dari siklus Krebs, maka ada 36 ATP. Maka 36, 38 tidak masalah, sama saja, betul semuanya. Tergantung NADH ini masuk melalui jalur malat aspartat ataupun dia masuk ke dalam mitokondria melalui jalur gliserol fosfat. Harapan saya video ini bisa membantu kita semua memahami tentang katabolisme karbohidrat respirasi aerob khususnya. Terima kasih perhatiannya, tetap semangat, sehat selalu.